Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Rening Tias. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari Jobsit using kamera. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini pada praktikum 1 kita membuat tampilan kamera dari arah sudut pandang yang lain. Nah, di sini kita harus mengimportkan scan basic scan di mana isinya seperti di bawah. Kemudian kita menambahkan kamera, di mana untuk menambahkan kamera ini kita memilih tombol plus ini di sebelah kiri pada hierarki, kemudian dipilih kamera. Nah, untuk hasilnya nantinya akan muncul objek kamera. Nah, setelah itu kita mengubah depth dari kamera sendiri menjadi 1. Nah, kemudian kita juga membuat script C bernama Picture in Picture. Nah, untuk isinya seperti berikut. Mana ini nanti untuk menggerakkan kameranya. Nah, setelah itu si Picture in Picture ini tadi diarahkan menuju kamera atau dimasukkan ke dalam kamera. Nah, untuk setelah dimasukkan nantinya akan masuk beberapa isian di sini. Nah, di mana untuk hover align-nya dipilih right, fair align-nya dipilih top, kemudian unitnya pixel, kemudian untuk width-nya 400, height-nya 200, x offset-nya 0, y-nya 0, dan update. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti berikut. Nantinya untuk ini setelah dijalankan nantinya akan objeknya bergerak, nantinya seperti bergerak mengikuti objek itu. Nah, untuk hasil runningnya, jika kita menggerakkan si objeknya, nah, seperti kameranya ini mengikuti si objek. Nah, untuk hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk praktikum kedua, nah, kemudian untuk praktikum 2 itu tentang membuat hasil, mohon maaf, untuk praktikum 2 membuat dan melakukan perpindahan beberapa sudut pandang. Nah, untuk scan-nya ini masih sama, masih menggunakan basic scan. Nah, kemudian di sini membuat objek kamera, yaitu diberi nama kamera 1 dan kamera 2. Nah, kemudian membuat lagi sebuah objek di mana grid-nya ini masih empty. Nah, grid empty. Nah, kemudian diberi nama kamera switch. Diberi nama switchboard. Nah,
Kemudian pada inspektor kamera 1 ini diubah untuk tidak mencentang komponen kameranya dan juga audio listener-nya. Kemudian mencentang tag kameranya. Itu pun berlaku untuk kamera 2. Nah, setelah itu untuk selanjutnya itu membuat script C bernama kamera switch yang isinya nanti jika nantinya user memindahkan pergerakan kameranya nanti menggunakan atau sudut pandangnya, mengubah sudut pandangnya itu dengan menggunakan keyboard. Nah, setelah itu scriptnya dimasukkan ke game object switchboard. Nah, kemudian untuk elemennya, elemen 0 diisi oleh main kamera, kemudian elemen 1 diisi dengan cam 1, dan elemen 2 diisi oleh cam 2. Nah, kemudian untuk shortcut-nya ini nanti maksudnya digunakan untuk memindahkan sudut pandang dengan menggunakan keyboard-nya. Untuk elemen 0-nya ini 1, kemudian elemen 1 diisi 2, dan elemen 2 diisi 3. Nah, untuk hasilnya kita build dulu. Untuk hasilnya, jika kita menekan tombol di keyboard angka 1, nah, ininya akan tetap. Kemudian, jika kita menekan tombol 2, mohon maaf, sepertinya masih ada kesalahan. Sebentar. Saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Kesalahan teknis. Nah, jika si objeknya ini ditekan 1, maka akan tetap. Nah, jika ditekan 2, nah akan berpindah sudut pandangnya, yaitu dari atas. Nah, kemudian jika kita klik 3, mohon maaf, saya ulangi, untuk 2, ini nantinya hasilnya itu seperti dari bagian samping atas. Nah, atau bisa dibilang dari bagian belakang atas. Nah, kemudian untuk angka 3, nah ini dilihat dari sudut pandang bagian atap atau bagian atasnya. Jika 1, nah kembali ke sudut pandang yang biasa. Nah, kemudian untuk praktikum 3, yaitu membuat capture tangkapan layar di dalam frame. Nah, ini untuk scan-nya masih sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, di sini kita membuat UI gambar atau UI image, di mana di menu create ini plus, di sebelah kiri kemudian UI, kita pilih yang image. Nah, setelah itu untuk ininya diberi nama frame. Nah, ini. Nah, pada hierarkinya ini, pada bagian image-nya ini nanti, source image-nya diubah menjadi input field background. Nah, ini merupakan source image dari Unity-nya sendiri. Kemudian setelah itu pada bagian frame-nya ini diubah juga rect transform-nya. Dari left top, right bottom-nya diubah menjadi 0 semua. Kemudian min dan max
uncourse ini diubah jadi 0,25, 0,25, 0,75, 0,75 dengan pivot 0,5, 0,5, kemudian rotasinya 000, skalanya 111. Nah, kemudian script ya ini dihilangkan. Oh, mohon maaf, maksudnya pada bagian fill center ini dihilangkan atau di-uncheck. Nah, kemudian juga membuat UI raw image, nah nantinya diubah menjadi foto untuk namanya. Nah, pada bagian ini tag-nya di-uncheck, kemudian raw image-nya ini diubah teksturnya non. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya itu rect transform ya diubah untuk pos XY-nya ini 00, width-nya 11, kemudian untuk min max-nya X0, Y-nya 1, 01, pivotnya 01 juga, kemudian rotasinya sama seperti sebelumnya 000, skalanya 111. Nah, kemudian membuat script C dengan nama screen texture. Untuk kodenya seperti berikut, mana ini nanti untuk fungsinya untuk mengcapture screen-nya. Nah, setelah itu C-nya ini, maksudnya script-nya ini dimasukkan ke dalam kamera rig pivot. Nah, dimasukkan ke multipurpose kamera rig ini ke pivotnya. Nah, kemudian pada bagian main kamera, nah, dimasukkan ke pivot ini, tadi untuk script-nya dimasukkan ke pivot main kamera ini. Nah, kemudian untuk screen teksturnya, untuk foto GUI-nya ini nanti diubah ke foto, ke objek foto, di mana objek foto ini nanti di drag ke foto GUI, kemudian objek frame di drag ke frame dengan diubah rasionya menjadi 0,25. Nah, untuk hasilnya Nah, untuk hasilnya, jika kita mengcapture layar dengan mengklik kiri mouse, kita klik, nah, akan muncul gambar di bagian atau capture-nya di bagian kiri atas dengan ukuran rasio 0,25 tadi. Sekian presentasi praktikum dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.